Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar A. Irawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2002 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor induk mahasiswa 2214463119. Saya merupakan guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi. Berikut ini video uji kinerja saya di kelas 9 dengan materi hakikat dan teori kedaulatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Hari ini Selasa tanggal 23 Juni tahun 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Selamat menyaksikan. Berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran PKN? Sebelum ke pembelajaran, mungkin Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk di kelas 92 ini? Adakah yang tidak masuk? Sekretaris atau KM? Tidak ada Pak, masuk semua. Masuk semua? Iya Pak. Alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh KM. Silakan Kang Tika. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menambah semangat kalian, dikarenakan kita kan jam pelajaran terakhir nih. Untuk menambah semangat kalian, mungkin kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Lagunya yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kita akan membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ya. Nah, di sini ada tujuannya kalian untuk mempelajari
hakikat dan teori kedaulatan di sini. Yang pertama itu Bapak di sini menggunakan pembelajaran problem based learning, di mana peserta didik dapat menganalisis hakikat bentuk dan kedaulatan negara dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak video dari YouTube, peserta didik dapat menyimpulkan tentang prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil telah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebelum dilanjut, adakah kalian yang tahu kedaulatan itu apa? Ya, silakan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Ya, betul. Gitu. Yang lain? Kedaulatan berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, berasal dari bahasa Arab. Artinya Kekuasaan tertinggi. kekuasaan tertinggi. Jadi itu arti dari kedaulatan ya. Nah, selanjutnya untuk memperdalam materi kedaulatan di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Gitu ya. Gambar 1 dan gambar 2 ini ada sangkut pautnya dengan kedaulatan sebuah negara. Gitu ya. Untuk gambar 1 di sini, ada yang bisa menjelaskan gambar 1 ini lagi ngapain? Kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara. Betul? Ada yang lain? Kalau yang atas itu bilateral, itu buat kerjasama dua negara doang, Ya. antara Indonesia sama Cina. Kalau yang satu lagi di bawahnya itu G20. Ya. G20 itu kerjasama multilateral. Ya. Multilateral. Multilateral. Gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh teman kalian itu tepat sekali. Yang pertama di gambar pertama itu, ya, yang Presiden Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jinping di situ, itu lagi mengadakan hubungan kerjasama antara dua negara. Ya, untuk yang bawah itu multilateral, yaitu kemarin ketika di Bali itu ada kerjasama antara beberapa negara, gitu ya, yang tergabung ke dalam anggota G20. Gitu. Nah, untuk yang gambar yang kedua di sini, ini menyangkut juga tentang kedaulatan. Untuk gambar yang kedua ada yang bisa menjelaskan? Kenapa di sana ada gambar peta, terus petanya warna-warni? Ya? Kenapa petanya warna-warni terus beda-beda? Misalkan di sini, ini Australia, ya kan? Benderanya ada beda coraknya, ya kan? Nah, kalau Indonesia di sini merah dan putih, ya kan? Terus di atas di sini yang terbesar ini kan ada Cina. Di sini ada Cina, ya kan? Nah, kenapa dalam peta tersebut ada warna-warnanya? Kenapa Indonesia warna di gambar tersebut berdasarkan benderanya merah putih? Terus Australia berdasarkan negaranya juga, bendera negaranya. Persebaran negara kurang tepat. Karena itu daerahnya. Mungkin maksudnya gini ya. Karena di situ merupakan wilayah dari sebuah negara tersebut. Itu. Makanya di sana gambarnya tersebut disesuaikan dengan benderanya masing-masing. Itu kedaulatan. Ya, pada intinya kedaulatan itu kan milik sebuah negara. Gitu ya. Untuk lagi memperdalam lagi nanti
ada materi yang lebih lanjut ya. Nah, untuk yang kedua, di sini ada gambar, jelas gak di belakang? Ini ada gambar tentang, ini ada Rusia dan ada Ukraina, ya kan? Ada perang Rusia dan Ukraina, ya kan? Pasti di sini ada apa namanya? Ada alasannya kenapa Bapak simpan di sana, perang antara Rusia dan Ukraina. Ada yang mau menambahkan dulu? Karena karena perebutan wilayah. Karena perebutan wilayah. Ada yang lain? Ayo. Perebutan wilayah kalau kata ini. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Materi selanjutnya bisa kalian tonton video di sini. Kalian perhatikan apa yang disampaikan di video tersebut ya. Catat yang kira-kira penting karena nanti itu ada di bahan diskusi kalian.
Itu video tentang pembelajaran hari ini tentang hakikat dan teori kedaulatan. Di dalam hakikat dan teori kedaulatan tersebut ada pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, macam kedaulatan, dan teori kedaulatan. Ya. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam lagi tentang materi hakikat dan teori kedaulatan, Bapak akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, 4 kelompok tersebut. Mungkin nanti Bapak akan panggil dan tentukan ketua kelompoknya dari kelompoknya masing-masing, siapa saja. Nanti ketika dipanggil, nanti tolong maju ke depan ya. Untuk kelompok 1, Marcella. Untuk kelompok 2 ada Jalva, kelompok 3 Eno, dan yang kelompok 4 yaitu Cantika. Ya, silakan kepada ketua kelompoknya supaya ke depan. Seperti yang tadi Bapak bilang, kerjakan sesuai dengan yang ada di AKBD. Terus diberi pertanyaan satu kelompok, bisa ada pertanyaannya disesuaikan dengan kelompok dari ya. Kelompok 1 berarti membahas tentang pengertian kedaulatan. Ya, pertanyaannya itu kelompok 2 itu tentang sifat kedaulatan. Kelompok 3 membahas tentang teori kedaulatan, dan kelompok 4 membahas tentang macam-macam kedaulatan. Ya, silakan ke kelompok masing-masing. Silakan kerjakan ya, kalian berdiskusi, menentukan masalah, membuat pertanyaan yang sudah diarahkan ke ketua kelompok masing-masing. Nanti ketika kalian mencari jawaban, silakan kalian boleh membuka buku ataupun melalui jaringan internet. Sambil kalian mengerjakan, Bapak ingatkan, Bapak akan menilai siapa yang aktif dan tidak aktif ketika kalian berdiskusi. Jadi diharapkan di sini semuanya bekerja sama, aktif semuanya.
lebih 15 sampai 20 menit. Ya. Kalau sudah, kita akan segera presentasikan hasil dari jawaban kalian. Ya, disesuaikan dengan pertanyaan yang sudah diberikan sama kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nurasini Utama selaku kelompok 4. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya dari lemparan soal ya. Berikut pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sifat kedaulatan. Baik. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, di antaranya yang pertama, asli, yaitu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, yaitu kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal, yaitu kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang terakhir, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang memberikan pertanyaan tentang sifat kedaulatan dari kelompok siapa? Dari kelompok 2. Coba tanggapin apakah pernyataan hasil diskusi dari kelompok 4 sudah sesuai? Apakah belum? Sudah sesuai ya? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah sesuai semua berarti tidak ada masalah. Silakan duduk dulu. Cantika. Nah, kalau nggak ada yang dipermasalahkan berarti semuanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ya.
Nah, untuk itu Bapak minta tepuk tangan dulu atas hasil diskusi kalian. Semoga diskusi yang sudah kalian lakukan tadi menurut Bapak sudah sesuai semua dengan penilaian, terus jawaban-jawabannya juga sudah sesuai. Ketika kalian tadi berdiskusi, itu Bapak menilai kalian mulai dari sikap, perilaku, keaktifan dan lain sebagainya. Semuanya dinilai, gitu ya. Apakah siswa tersebut ada yang aktif atau tidak, itu semua menjadi patokan penilaian. Untuk lebih memperdalam lagi tentang materi hakikat dan kedaulatan, ya, setelah diskusi di sana ada LKPD kedua. Untuk menambah wawasan kalian lagi, kalian bisa mengerjakan di sana, boleh langsung dari kertasnya, dari LKPD, ya. Kalian boleh juga, bisa juga mengerjakan soal tersebut di HP kalian. Silakan kalian kerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Habis. Ya udah, pekerjaannya disimpan, tidak ada lagi yang menulis. Kita akan bahas bareng-bareng sesuai dengan kata yang sudah kalian dapatkan. Kata yang pertama di sini legislatif. Siapa? Yang duluan kelompok enak. Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Contoh lembaga legislatif di Indonesia itu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Legislatif, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugasnya tadi apa ya, no? Membuat peraturan perundang-undangan. Membuat peraturan perundang-undangan. Jawabannya MPR. Ada yang mau nyanggah? Ada yang menambahin? Legislatif. Tadi kata Eno jawabannya yang membuat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tunggal. Cantika. Tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dan tidak ada badan-badan lainnya. Ada lagi? Tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dan tidak ada di badan-badan lainnya. Kekuasaan itu satu-satunya dan tidak ada di badan yang lain. Badan lainnya, maaf. Selanjutnya Montesquieu. Montesquieu adalah seorang ahli dari Prancis berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Eksekutif. Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan contohnya adalah presiden. Contohnya presiden. Eksekutif yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Contohnya presiden kalau dari sebuah negara. Ke bawah katanya ke kelompok 2.
Kalau provinsi yang menjalankan peraturan itu siapa? Pakai langkah. Gubernur. Ya. Tepuk tangan. Ya. Yang tegang, ya. Benar, gubernur. Berarti kalau ke bawah udah pasti tahu kan jawabannya kan? Yang menjalankan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten siapa? Bupati. Kalau di Kota Madia? Ada wali kota. Gitu. Coba sekarang Bapak pengen dengar suaranya dari kelompok 1. Kedaulatan itu apa menurut kelompok 1? Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, ada yang bisa nggak? Apakah sama semua? Bahwasanya kedaulatan itu merupakan sumber kekuasaan tertinggi suatu badan yang memiliki kendali penuh untuk mengatur tatanan dalam suatu negara. Ada yang menyangka? Apakah sama semua? Sama semua? Enggak kedengeran. Apakah sama? Sama. Nah, berarti kalau sama tidak ada yang perlu dikatakan betul ya jawabannya. Yang ketiga, yang selanjutnya Augustinus. Enak? Kelompok enak? Augustinus adalah salah satu pelopor teori kedaulatan Tuhan. Salah satu pelopor teori kedaulatan Tuhan. Ada yang mau menyanggah? Apakah sama semua? Ya, karena waktu sudah mau habis, pembelajaran hari ini mungkin akan dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ya, tapi sebelum diakhiri, mungkin Bapak ada beberapa yang akan disampaikan. Yang pertama, ya, hakikat dan teori kedaulatan sesuai dengan materinya, bahwasannya kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi. Gitu ya. Selanjutnya, kedaulatan itu memiliki 4 sifat. Ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Terus macam-macam kedaulatan di sini ada 2, yaitu ada kedaulatan kedalan dan ada kedaulatan keluar. Terus di sini juga ada teori kedaulatan, mulai dari teori kedaulatan Tuhan, terus ada raja, ada negara, hukum dan rakyat. Gitu ya. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, berarti kita masuk ke semester 2, ya. Jangan lupa untuk membuka materi bab 4. Terus jangan lupa nanti untuk pendalaman materi ada evaluasi sebagai penambah nilai, ya. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan seperti yang tertera di LKPD, yaitu kalian harus mengunjungi link yang sudah ada di sana, yaitu dari Quizzes. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah sama? Apakah ada perbedaan dengan yang lainnya? Beda. Gitu ya. Apa yang membedakannya dengan pembelajaran yang lain? Pertama materi, ya pasti materi beda. Kan? Gak bakalan mungkin materi PKN sama dengan matematika. Seperti misalkan tadi, ketika kita mau diskusi, kita disuruh bikin bola, pertanyaan itu dimasukkan ke ditulis di kertas, dibikin bola, terus dilempar ke temannya, ke kelompok yang lain. Gitu kan? Nah, mungkin itu jadi salah satu perbedaannya. Apakah ada yang sama? Nah, gitu ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, bisa menambah kalian lebih baik lagi ke depannya. Ya. Terus bermanfaat buat kita semua, bukan cuma buat Bapak tapi buat kalian juga. Ya, sebelum diakhiri, ya, kita berdoa bersama dipimpin oleh KM. Silakan kepada kita untuk memimpin doa. Sebelum doa terlebih dahulu
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.